Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD, di mana yaitu kemampuannya dalam mengaplikasikan atau dalam menerapkan. Anggota kelompok dari kelompok 3 yang pertama yaitu Anissa Rahmi, Fatihatul Rahmi, Indri Anggraini Syukra, Olivia, dan saya sendiri Izati Salsabila Madinah. Nah, untuk kriteria dari penilaian ini yang pertama yaitu efektif, yang akan disampaikan oleh Anissa Rahmi. Kepada Anissa Rahmi dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu pada kriteria efektif. Yang mana di kriteria efektif ini ada 5 indikator. Yang pertama itu siswa dapat menyiapkan alat ukur. Yang mana siswa menyiapkan alat ukur dengan benar sesuai prosedur praktikum. Indikator kedua, siswa dapat menentukan alat ukur. Yang mana siswa menentukan alat ukur yang akan digunakan dengan benar sesuai dengan tujuan praktikum. Indikator ketiga, itu siswa menggunakan alat praktikum, yang mana siswa tersebut menggunakan alat ukur sesuai dengan prosedur praktikum. Indikator keempat, itu siswa membaca alat ukur, yang mana siswa membaca skala utama dan skala non-use pada alat ukur. Yang kelima, itu siswa membuat laporan praktikum, yang mana siswa tersebut membuat laporan praktikum dengan benar sesuai dengan tujuan praktikum. Dari 5 indikator tersebut, diberikan skor sampai 4, yang mana dengan skor 4 itu sangat baik, 3 baik, 2 cukup baik, dan 1 kurang baik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Rahmi. Selanjutnya, kriteria efisien yang akan disampaikan oleh Fatihatul Rahmi. Kepada kami dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk kriteria yang kedua yaitu efisien, yaitu tepat, cermat. Nah, indikatornya yang pertama yaitu siswa dapat menyiapkan alat ukur. Nah, di sini siswa menyiapkan alat ukur dengan cara yang tepat. Lalu indikator yang kedua, siswa dapat menentukan alat ukur yang tepat. Nah, keterangannya yaitu siswa menentukan alat ukur yang akan digunakan dengan benar sesuai dengan objek yang diukur. Lanjut, indikator ketiga, yaitu siswa menggunakan alat praktikum. Keterangannya yaitu siswa menggunakan alat ukur sesuai dengan fungsinya, yaitu alat ukur panjang, massa, dan waktu. Lanjut, indikator yang keempat, siswa membaca alat ukur, di mana keterangannya yaitu siswa membaca alat ukur tepat sejajar di depan mata. Dan yang terakhir yaitu indikator kelima, siswa membuat laporan praktikum. Keterangannya, siswa membuat laporan praktikum yang sistematis. Nah, di mana kelima indikator ini sama dengan yang telah disampaikan oleh Anissa Rahmi, yaitu skornya dari 1 sampai 4, di mana 1 itu kurang baik dan 4 itu sangat baik. Sekian penyampaian, dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada kami. Selanjutnya pada kriteria fasi akan disampaikan oleh Indri Anggraini Syukra. Kepada Kak Indri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu yang bagian fasi. Nah, di mana indikator yang pertama, siswa menyampaikan pendapat atau bertanya dengan jelas. Yang kedua, siswa dapat menerapkan teori yang telah dipelajari. Yang ketiga, siswa melaksanakan praktikum pengukuran dengan baik. Yang keempat, siswa menjelaskan hasil praktikum. Yang kelima, siswa merefleksikan kegiatan pembelajaran telah dilakukan. Nah, di mana butirannya yang pertama, yaitu siswa menyampaikan pendapat atau bertanya menggunakan bahasa yang baik, baku, dan terstruktur. Nah, yang butiran kedua, itu siswa menerapkan pemahaman yang telah dimiliki selama pelaksanaan praktikum. Yang ketiga, siswa menerapkan langkah-langkah praktikum secara sistematis. Lalu yang keempat, di mana siswa menerapkan penulisan hasil pengukuran dengan benar dengan kalimat yang mudah dipahami.
Lalu yang terakhir, siswa menerapkan pengetahuan yang telah didapat dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Dari mana untuk penilaiannya menggunakan 4, 3, 2, 1, 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup baik, dan 1 kurang baik. Itulah dari hasil dari fasih atau lancar. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Indri. Selanjutnya pada kriteria adaptif akan disampaikan oleh Olivia. Kepada Kak Olive, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan kriteria tentang adaptif atau dapat menyesuaikan, di mana indikator pertamanya yaitu siswa menarik kesimpulan dari hasil percobaan pengukuran, di mana keterangannya siswa menarik kesimpulan Kak Olive, mungkin termute. Mungkin jaringan moderator. Baiklah, mungkin diambil alih saja pada bagian adaptif yaitu dapat menyesuaikan. Di mana indikator dari adaptif ini ada 5. Yang pertama yaitu siswa mampu menarik kesimpulan dari hasil percobaan pengukuran. Untuk keterangannya itu siswa menarik kesimpulan yang dapat diterima secara logika dari hasil percobaan alat ukur. Selanjutnya yaitu siswa dapat memberikan alasan mengenai jawaban yang diberikan. Untuk keterangannya yaitu siswa memberikan alasan yang jelas terhadap analisis hasil percobaan alat ukur. Untuk indikator selanjutnya yang ketiga, yaitu siswa mampu menemukan pola dari suatu masalah matematis, di mana siswa ini harus bisa menyelesaikan ide atau konsep matematis pengukuran pada percobaan alat ukur. Untuk indikator yang keempat, yaitu siswa memeriksa kesahihan suatu argumen. Keterangannya yaitu siswa meneliti hasil perhitungan terhadap percobaan alat ukur. Untuk yang kelima dari kriteria adaptif ini yaitu siswa mampu mengajukan dugaan atau konjektur, di mana siswa harus memperkirakan jawaban tanpa menggunakan rumus. Untuk adaptif ini juga sama dengan kriteria-kriteria sebelumnya, yaitu dinilai dari skala 4 sampai dengan 1, di mana 4 itu sangat baik dan 1 kurang baik. Selanjutnya kita masuk kepada kriteria yang terakhir dari aplikasi atau penerapan, yaitu anggun. Untuk indikator yang pertama yaitu siswa tertib selama kegiatan pembelajaran atau selama kegiatan praktikum, di mana siswa ini harus bisa menjaga suasana belajar tetap tertib dan kondusif. Untuk yang indikator kedua yaitu siswa bertutur baik dalam menyampaikan pendapat dan bertanya. Untuk keterangannya yaitu siswa menggunakan kalimat yang baik, kalimat yang sopan, dan kalimat yang tidak merendahkan dan sejenisnya. Untuk indikator yang ketiga yaitu siswa menerapkan prosedur ilmiah selama melaksanakan praktikum. Keterangannya yaitu siswa melaksanakan kegiatan praktikum sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk indikator yang keempat yaitu siswa menuliskan data pengamatan serta penyusunan laporan dengan rapi. Keterangannya yaitu siswa membuat laporan dengan memperhatikan kaidah penulisan dan kerapian. Untuk indikator yang kelima yaitu siswa menjaga ruang labor dalam keadaan rapi dan bersih, baik itu selama ataupun sesudah melaksanakan praktikum. Ini sama juga dengan kriteria yang lainnya, penilaiannya itu dari skala 4 sampai dengan 1. Nah, untuk penerapannya di kelas yaitu kita buat tabel, di mana tabel itu berisikan ada nomor, nama, dan kriteria seperti efektif, efisien, fasih, adaptif, dan anggun. Nah, jadi kita tuliskan nama siswa di situ, lalu kita perhatikan apakah siswa tersebut efektif, efisien, atau fasih, adaptif, dan anggun dalam melaksanakan praktikum atau dalam melaksanakan pembelajaran. Mungkin sekian hasil diskusi kelompok 3, dan dapat disimpulkan bahwa pada kemampuan aplikasi atau menerapkan ini ada 5 kriteria yang bisa diukur. Yang pertama yaitu efektif, bagaimana
peserta didik berhasil dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran atau kegiatan praktikum. Yang kedua yaitu efisien, di mana efisien ini harus cara yang dilakukan oleh peserta didik itu harus tepat dan cermat dalam proses pelaksanaan pembelajaran atau pelaksanaan praktikum. Selanjutnya fasih, yaitu bagaimana siswa tersebut lancar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran atau praktikum. Yang keempat yaitu adaptif, dapat menyesuaikan diri dengan kegiatan pembelajaran atau praktikum. Yang kedua, yang terakhir, yang kelima yaitu anggun, bagaimana siswa itu dapat apik dan berwibawa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran atau praktikum. Dan untuk kriteria ini kami mengambil 4 skor, di mana dimulai dari skor 1 dan sampai skor 4. Skor 1 itu kurang baik dan skor 4 sangat baik. Mungkin itu presentasi kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.